Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan patut kita renungkan bersama, yaitu 5 tanda hati yang mulai mengeras menurut Islam. Tanda-tanda ini seringkali tersembunyi di balik kesibukan dan rutinitas harian kita, namun dampaknya sangat besar, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita. Hati adalah pusat kehidupan dan penggerak dari seluruh tindakan manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, menjaga hati agar tetap lembut dan tidak mengeras adalah tanggung jawab setiap muslim. Hati yang mengeras akan menjadikan seseorang jauh dari kebaikan, sulit menerima kebenaran, dan bahkan cenderung berpaling dari hidayah Allah. Maka dari itu, penting untuk memahami dan mengenali tanda-tanda hati yang mulai mengeras agar kita dapat mengatasinya. Mengapa hati bisa mengeras? Hati yang keras bukanlah kondisi yang terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang seiring waktu akibat berbagai faktor, seperti kelalaian dalam mengingat Allah, terlalu cinta dunia, berbuat dosa secara terus-menerus tanpa taubat, dan jarang berintrospeksi. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu mengamati kondisi hati kita dan segera bertindak jika menemui tanda-tanda yang mengarah pada kekerasan hati. Tanda pertama yang menunjukkan bahwa hati mulai mengeras adalah sulit merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah adalah pondasi yang menjadi dasar dari semua amal dan ibadah kita. Jika cinta ini mulai pudar, maka ibadah yang kita jalani akan terasa kosong dan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah." Ketika hati seseorang mulai mengeras, ia akan mulai merasa bahwa dunia dan isinya lebih penting dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah. Ia akan lebih sibuk mengejar dunia, lupa dengan kebahagiaan akhirat yang kekal. Apabila cinta kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa hati kita telah mulai mengeras. Hati yang keras akan sulit tersentuh oleh ayat-ayat suci dan tidak merasakan kedamaian ketika beribadah. Tanyakan pada diri kita masing-masing, kapan terakhir kali kita benar-benar merasa khusyuk dalam sholat? Kapan terakhir kali kita menangis saat mengingat kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengembalikan cinta kepada Allah, perbanyaklah zikir dan renungkan kebesarannya. Mulailah dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir setiap hari. Luangkan waktu untuk merenungi ciptaannya, seperti langit yang luas, suara gemericik air, dan keindahan alam yang mempesona. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajak kita untuk semakin dekat kepadanya. Tanda kedua yang harus kita waspadai adalah terlalu sering melakukan dosa tanpa rasa penyesalan. Setiap dosa yang kita perbuat akan meninggalkan noda hitam di hati kita. Apabila kita segera bertaubat dan memohon ampun, noda hitam itu akan hilang. Namun, jika dosa dilakukan berulang kali tanpa diiringi rasa bersalah, noda-noda itu akan menumpuk dan mengeras hingga menutupi hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kali seorang hamba berbuat dosa, akan ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka hatinya akan bersih. Namun, jika ia terus berbuat dosa, maka titik hitam tersebut akan semakin banyak, hingga hatinya mengeras." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika rasa bersalah dan penyesalan mulai hilang dari hati kita, ini merupakan tanda bahwa hati telah menjadi keras. Hati yang telah keras tidak lagi peka terhadap dosa dan cenderung menganggap enteng kesalahan, bahkan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Padahal dosa-dosa kecil yang diabaikan, jika dikumpulkan, dapat menjadi besar dan akhirnya menutupi hati kita sepenuhnya. Untuk mengatasi tanda ini, perbanyaklah istighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau disebut juga taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sepenuh hati, disertai dengan penyesalan yang mendalam dan tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Amalkan zikir istighfar setiap selesai sholat, saat sebelum tidur, atau di waktu-waktu senggang. Jadikan amalan ini sebagai kebiasaan agar hati kita senantiasa bersih dari noda-noda dosa dan terjaga dari kekerasan. Zikir dan istighfar yang rutin akan membantu melembutkan hati dan membuat kita lebih sadar akan keberadaan Allah di setiap langkah kehidupan kita. Tanda ketiga bahwa hati mulai mengeras adalah mengabaikan tanda-tanda kebesaran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Allah memberikan banyak tanda kebesarannya, baik melalui alam semesta, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, maupun melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun, hati yang keras cenderung tidak memperhatikan semua itu. Apakah kita sering merasa bahwa setiap kejadian besar, baik musibah maupun fenomena alam, hanya dianggap biasa saja tanpa memaknainya sebagai tanda kebesaran Allah? Atau ketika mendengar kabar duka, kita justru hanya berkeluh kesah tanpa mencoba memetik hikmah di baliknya? Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami jadikan untuk isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Hati yang keras tidak mampu menangkap pesan-pesan kebesaran dan peringatan dari Allah. Ketika seseorang berada dalam kondisi seperti ini, ia akan mudah terpikat oleh dunia dan sulit mengarahkan pandangannya kepada akhirat. Fenomena alam seperti gempa bumi, badai, dan kebakaran hutan seharusnya menjadi peringatan bagi kita untuk introspeksi diri dan meningkatkan ibadah kita. Namun, hati yang keras hanya menganggap semua itu sebagai kejadian biasa. Untuk menghindari tanda ini, luangkan waktu untuk merenung dan bermuhasabah. Setiap akhir hari, renungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang hari itu. Apakah kita sudah memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah? Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikannya? Dengan bermuhasabah, kita akan lebih peka terhadap tanda-tanda Allah dan lebih mudah untuk memahami maksud dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Tanda keempat ini sangat penting untuk kita perhatikan karena syukur adalah kunci keberkahan hidup. Ketika hati kita lembut, kita akan selalu merasa cukup dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Baik itu nikmat kesehatan, keluarga, rezeki, dan berbagai kenikmatan lainnya. Namun, ketika hati mulai mengeras, kita cenderung melihat kekurangan dan mengabaikan berbagai nikmat yang sudah kita miliki. Inilah awal dari keluhan, ketidakpuasan, dan rasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ketika kita lupa untuk bersyukur, kita tidak hanya mengundang datangnya perasaan gelisah, tetapi juga kehilangan keberkahan dalam hidup. Hati yang keras tidak merasakan nikmat yang sudah diterima, tetapi justru mengeluhkan apa yang tidak dimiliki. Orang seperti ini akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa kurang, dan tidak puas. Sikap ini menjadikan hati semakin keras dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Latihlah diri untuk bersyukur setiap hari, mulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi ketika kita bangun, ucapkan, "Ya Alhamdulillah," di atas nikmat kehidupan yang diberikan. Ketika menikmati makanan, ucapkan, "Ya Alhamdulillah," karena masih diberi rezeki. Jadikan ucapan syukur ini bukan sekadar di bibir, tetapi juga terwujud dalam perbuatan. Caranya adalah dengan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan, menyantuni anak yatim, membantu tetangga yang kesusahan, dan berbagai amal kebaikan lainnya. Selain itu, cobalah untuk mencatat 3 hal yang kita syukuri setiap malam sebelum tidur.
Langkah ini akan membantu kita fokus pada apa yang kita miliki daripada memikirkan apa yang tidak kita miliki. Ketika rasa syukur menjadi bagian dari hidup kita, hati kita akan lebih lembut, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kelima yang patut diwaspadai adalah kesulitan untuk khusyuk dalam ibadah. Khusyuk adalah kondisi di mana hati, pikiran, dan tubuh kita terfokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beribadah. Ketika hati kita lembut, kita akan merasakan ketenangan dan kehadiran Allah dalam setiap ibadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, ataupun berdoa. Namun, jika hati kita keras, ibadah terasa hampa dan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang hamba yang melaksanakan sholat, namun tidak mendapatkan dari sholatnya itu selain hanya kelelahan dan kepayahan. Hadis riwayat Ahmad. Apakah kita sering merasa bahwa sholat hanya sekadar gerakan fisik tanpa diiringi penghayatan? Atau apakah kita merasa sulit memusatkan perhatian ketika membaca Al-Quran? Jika iya, ini adalah tanda bahwa hati kita mulai mengeras. Kesulitan untuk khusyuk dalam ibadah menunjukkan bahwa hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal duniawi yang menghalangi kita dari kedekatan dengan Allah. Salah satu cara untuk mengatasi tanda ini adalah dengan mempersiapkan diri sebelum ibadah. Luangkan waktu beberapa menit sebelum sholat untuk berwudu dengan penuh kesadaran dan membersihkan pikiran dari urusan dunia. Ingatlah bahwa sholat adalah momen di mana kita berdiri di hadapan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Cobalah untuk memahami arti dari setiap bacaan sholat agar lebih mudah memusatkan hati dan pikiran. Latih diri untuk membaca Al-Quran secara perlahan, pahami maknanya, dan renungkan setiap ayat yang dibaca. Selain itu, perbanyaklah berdoa memohon khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, hanya dengan pertolongannya, kita bisa mencapai kehusyukan dalam ibadah. Salah satu doa yang dianjurkan adalah, Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hati yang khusyuk dan ibadah yang diterima. Dengan memohon pertolongannya, menjaga niat, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan melembutkan hati kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, itulah 5 tanda hati yang mulai keras menurut Islam dan beberapa cara untuk mengatasinya. Jangan biarkan hati kita mengeras, karena hati yang keras akan sulit menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak zikir, istighfar, membaca Al-Quran, dan merenungkan kebesarannya agar hati kita senantiasa lembut dan dipenuhi cahaya iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita di jalannya dan menjaga hati kita agar selalu peka dan lembut. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.